Masa kecil ketika kita masih berusia di bawah 10 tahun adalah masa-masa terindah dalam hidup. Bukankah begitu? Belum mengenal yang namanya stres, capek kuliah, capek bekerja, dan masalah-masalah lainnya. Setiap hari, pekerjaan kita hanya menghabiskan waktu dengan bermain bola, bermain boneka, bermain petak umpet, menonton kartun, membaca buku, mencuri mangga dari pohon tetangga, main jungkat-jungkit, main lompat tali, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Ketika mengenal masa kecil, rasanya seperti ingin kembali ke masa lalu. Betul bukan? Namun berbeda dengan masa kecil generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir setelah tahun 2010 yang saat ini usianya berkisar antara 0 sampai 12 tahun. Masa kecil mereka dihabiskan dengan bermain gadget. Bangun tidur, benda yang pertama kali dicari pasti adalah tablet. Bahkan saat sedang makan pun pasti sambil menonton video di YouTube. Menurut Anda, masa kecil seperti apa sih yang diinginkan oleh para generasi Alpha? Mungkin dalam batin Anda berpikir bahwa masa kecilnya generasi Alpha yang dihabiskan bersama gadget itu bukanlah urusan Anda. Mungkin karena Anda adalah seorang yang berencana untuk child free. Atau mungkin Anda berpikir, saya bukan orang tua kok. Saya kan bukan seorang babysitter. Kenapa saya harus peduli dengan hal-hal ini? Di rumah saya tidak ada anak kecil kok. Atau, aduh, saya nggak mau banget hidup dikelilingi oleh anak kecil yang nyebelin. Namun, coba lihatlah sekeliling Anda. Bukankah setidaknya ada seorang anak kecil yang Anda kenal? Entah itu saudara kandung, saudara jauh, tetangga, atau mungkin diri kita sendiri yang akan punya anak di masa depan. Siapa yang tahu? Kehidupan kita sehari-hari tak pernah lepas dari keberadaan anak-anak. Karena itu, ayo kita coba untuk peduli dengan kehidupan yang mereka jalani. Apakah mereka hidup dengan melihat dunia luar, sama seperti saat kita kecil dahulu? Bukankah sangat menjadikan ketika mengetahui bahwa dunia mereka hanya sebatas di dalam rumah dan berkutat dengan gadget? Memangnya, seburuk apa sih dampak yang bisa ditimbulkan gadget kepada anak-anak? Yang pertama adalah masalah kesehatan fisik. Kita menggunakan gadget 2 jam non-stop saja, mata kita sudah lelah, punggung sudah encok, dan merasa pusing. Apalagi anak-anak yang kegiatan sehari-harinya hanya bermain gadget, bukan? Tak lupa ada pula risiko obesitas karena anak-anak kurang melakukan aktivitas fisik serta tidak berolahraga. Dampak kedua adalah gangguan mental. Anak-anak dapat terpapar pada konten yang tidak pantas atau berbahaya di internet yang dapat merusak perkembangan moral dan nilai-nilai mereka. Hal ini berpotensi membuat anak meniru konten tersebut, bahkan dapat menyebabkan gangguan mental. Dampak ketiga adalah potensi kecanduan. Anak-anak rentan mengalami kecanduan gadget dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari serta perkembangan sosialnya, membuat mereka hanya ingin terus-terusan berkutat dengan gadget dan tak mau bersosialisasi dengan sekitarnya. Keempat, gadget membuat anak tak bisa membedakan skala prioritas, terlebih yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD hingga SMP. Anak-anak lebih fokus pada game mereka daripada tugas sekolah atau aktivitas yang produktif. Lalu, solusi apa yang bisa ditawarkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi? Jawabannya tentu saja sebisa mungkin tidak memberi anak untuk bermain gadget. Saya yakin ada pemirsa yang pernah menonton cuplikan acara My Golden Kids yang menampilkan Song Oh-jun, anak usia 4 tahun yang tampak menahan tangis karena merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ia merasa kesepian karena di dalam rumahnya tak ada seorang pun yang mau meluangkan waktu untuk bermain dengannya. Dalam cuplikan yang sama, ketika kru dari My Golden Kids menanyakan tentang ayahnya, Oh-jun menjawab, "Ayah terkadang menakutkan ketika marah. Aku berharap
ayah bisa memanggil namaku dengan lebih lembut. Lalu ketika ditanya tentang ibunya, Ojun menyampaikan perasaannya. Kalau ibu, sepertinya ibu tidak suka padaku. Dia tidak pernah mendengarkan aku. Padahal aku sangat ingin bisa bermain bersama ibu, kata Ojun. Ketika menonton cuplikan tersebut, saya tak bisa menahan air mata mendengar seorang anak yang baru berusia 4 tahun berkata seperti itu. Jadi, saya berpesan untuk seluruh pemirsa, buatlah masa kecil para anak lebih baik daripada masa kecil kita dahulu. Di luar sana, sangat banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama si kecil. Luangkanlah waktu kita kepada mereka, buat masa muda mereka lebih berarti dengan eksistensi kita. Anda bisa pilih kegiatan-kegiatan yang tak perlu memakan banyak biaya, seperti membaca buku, mengajari mereka memasak, menggambar bersama, berenang, bermain bola, atau bermain boneka. Jika punya budget lebih, mendaftarkan mereka ke kursus seni atau kursus musik juga merupakan ide yang bagus. Namun, pasti akan ada saatnya ketika kita terpaksa memberi gadget kepada anak. Hal yang harus kita lakukan adalah mengawasi pergerakan dan histori tontonan mereka setiap hari, dan dalam penggunaannya harus dibatasi, misalnya 1 hari maksimal 2 jam. Mari kita bantu generasi Alpha dengan mendidik mereka, merangkai masa kecil yang indah untuk dikenang. Jangan biarkan gadget merenggut masa muda mereka. Saya Monica Gabriel Simatupang, sekian dan terima kasih.